Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Saya Anggi Pasaribu kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, di mana kontes waria berkedok acara ulang tahun di Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi. Dan untuk mengantisipasi keributan, polisi terpaksa membubarkan acara yang digelar di salah satu tempat karaoke di kota Makassar. Jajaran Polsek Makassar mendatangi sebuah tempat karaoke di kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menggelar kontes busana waria berkedok acara ulang tahun. Di lokasi, polisi mendapati sejumlah waria berpakaian layaknya wanita yang siap tampil. Untuk menghindari keributan, polisi meminta peserta acara pulang ke rumah masing-masing. Kita bubarkan karena adanya acara yang memang tidak ada surat izin masuk ke pihak kepolisian, sehingga kita mengecek ke lokasi, ternyata ada acara-acara yang memang bertentangan dengan ormas Islam. Polisi juga memberi peringatan kepada pengelola tempat untuk tidak mengizinkan acara serupa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat memarkirkan kendaraan Anda di sekitar rumah. Ya, pemirsa, sebuah motor baru seorang warga dicuri kawanan pelaku curanmor dan terekam CCTV. Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 orang yang tengah beraksi mencuri motor pemilik rumah. 2 pelaku pencurian motor ini melancarkan aksinya di siang hari di daerah permukiman di kawasan Gunung Sahari, Jakarta. Mirisnya, motor yang dicuri merupakan motor baru, di mana pemiliknya baru mendapatkan plat nomor dan belum dipasang di bagian belakangnya. Motor itu cash tanpa asuransi. Jadi motor itu dapat plat nomor jam 9 STNK keluar, jam 10 lah saya pasang, jam 12 siang saya sempat jemput anak, jam 1 itu anak saya beli makanan burung dekat sekitar rumah. Tiba-tiba disimpan di luar karena biasa motor yang satunya di luar pikirnya aman. Ditinggal hanya waktu 30 menit langsung motor kejadian. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV dan STNK kendaraan, rencananya korban akan melaporkan kejadian ini ke Polsek Sawah Besar. Korban berharap polisi segera menangkap kedua pelaku dan lokasi permukiman kembali aman dijaga pihak keamanan permukiman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa puluhan mahasiswa HMI cabang Manakara, Mamuju berlangsung ricuh. Masa menuntut transparansi data penerima bantuan korban gempa. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di kantor Bupati Mamuju yang awalnya berjalan damai, tiba-tiba berubah menjadi aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP. Kericuhan terjadi saat puluhan peserta aksi hendak memaksa masuk ke dalam kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutannya terkait transparansi data penerimaan bantuan korban gempa. Namun aksi itu dihalau sejumlah aparat hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Ya, persoalan dana bantuan gempa ini kami masih tetap melakukan investigasi karena kami sangat yakin bahwa ada dugaan kuat terjadi pelanggaran di dalamnya. Kericuhan tak berlangsung lama setelah pihak pengunjuk rasa diizinkan masuk dalam ruangan dan bertemu dengan Bupati Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga adanya pelaku pelecehan seksual terhadap puluhan siswa di sekolah. Ratusan siswa dan siswi serta para alumni berunjuk rasa di depan pintu gerbang sekolah. Mereka meminta terduga pelaku ditangkap dan juga dipecat. Ratusan siswa dan siswi serta alumni pada Senin siang menggeruduk serta berunjuk rasa di pintu gerbang salah satu sekolah menengah pertama di Bekasi, Jawa Barat. Aksi protes ini dilakukan karena adanya terduga pelaku yang merupakan seorang staf perpustakaan dan berstatus tenaga kerja kontrak di pemerintah Kota Bekasi telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswi.
Para siswa dan siswi ini mendesak agar terduga pelaku yang berinisial DW ini dihukum seberat-beratnya dan dipecat dari sekolah karena telah mencoreng nama baik sekolah. Bahkan menurut siswa, adanya pembiaran dari pihak sekolah terkait adanya laporan dugaan pencabulan. Alumni itu kan cuma satu, pelaku dihukum sebesar-besarnya, seberat-beratnya. Karena dipikir-pikir pelaku ini berbuat gini kan nggak dari tahun kemarin sebelum-sebelumnya, tapi dari tahun 2014 hingga saat ini. Nah, kenapa yang dirasakan kenapa? Isu ini kian beredar di kalangan siswa. Namun pihak sekolah mengaku selama ini tidak mengetahui dan baru kali ini mendengar kabar adanya pelecehan seksual terhadap para siswinya. Saat ini terduga pelaku telah diamankan oleh pihak Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Demo penolakan kenaikan tiket masuk ke Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh pemirsa. Sejumlah warga dan aktivis pelaku pariwisata diamankan oleh polisi. Ratusan warga dan sejumlah asosiasi pelaku pariwisata di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menolak kenaikan harga tiket yang diberlakukan pemerintah pusat per tanggal 1 Agustus. Meski awalnya berjalan damai, namun kericuhan terjadi saat para pelaku pariwisata yang berusaha masuk bandara dihalau petugas. Puluhan warga dan pelaku pariwisata diamankan ke Mapores Manggarai Barat. Untuk mengantisipasi terjadinya keributan susulan, pihak TNI Polri menurunkan sekitar 1.000 personel untuk mengamankan aksi penolakan harga tiket naik di Labuan Bajo. Untuk objek vital nasional itu tidak bisa diganggu, dan itu merupakan ancaman dan gangguan. Jadi pada kesempatan ini kami mengambil tindakan tegas kepada para aksi demo untuk diamankan, diambil keterangan di Polres Manggarai. Sementara untuk mengantisipasi terlantarnya ratusan wisatawan di Bandar Udara Komodo, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyiapkan bus dan kendaraan dinas untuk mengantar wisatawan ke hotel. Kami pastikan seluruh pelayanan berjalan dengan prima. Begitu ada kesulitan transportasi di bandara, Pemda mengambil alih peran itu, menyiapkan kendaraan, walaupun kendaraan dinas, bis. Prinsipnya tidak boleh ada tamu satupun yang terlantar karena ketiadaan transportasi. Pemkab Manggarai Barat juga menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan selama aksi boikot berlangsung. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 1 orang nelayan tewas, 2 lainnya luka-luka setelah perahu yang ditumpanginya dihantam ombak besar di Pancer Puger, Jember, Jawa Timur. Jasad nelayan baru ditemukan di sela-sela batu pemecah ombak di bibir pantai. Perahu nelayan yang hendak melaut dihantam ombak di pantai Pancer Puger, Jember, Jawa Timur. Perahu yang ditumpangi 3 orang nelayan ini diterjang ombak hingga terbalik. 3 nelayan terjatuh dan terombang-ambing di laut. Upaya evakuasi ketiga korban oleh perahu nelayan lainnya sia-sia karena ombak terus bergulung. 1 orang nelayan ditemukan meninggal dunia dan jasadnya ditemukan di antara batu pemecah ombak. Selain korban jiwa, 2 nelayan lainnya alami luka-luka. Evakuasi korban alami kesulitan karena lokasi yang terjal penuh bebatuan. Meninggal berapa di tempat? 1 orang. 1 orang ya. Semua jumlah berapa itu? 3 orang. Itu pakai apa? Perahu apa itu? Speed ya. Di lokasi perahu yang ditumpangi nelayan hancur terbelah dihantam ombak hingga menghempas batu karang. Nelayan diimbau untuk tidak melaut beberapa waktu ke depan hingga kondisi cuaca kembali normal. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi di Labuhan Batu, Sumatera Utara meringkus 2 nelayan yang menyimpan sabu 24 kg di rumahnya. Informasinya mereka mendapatkan barang haram ini dari sebuah tas yang terjatuh di perairan Tanjung Lumba-Lumba.
Satres Narkoba Polres Labuan Batu, Sumatera Utara mendatangi rumah seorang nelayan yang menyimpan 4 bungkus sabu. Barang haram ini berasal dari sebuah tas yang jatuh di perairan Tanjung Lumba-Lumba. Sebelumnya, personil Polsek Panai telah menyita 20 bungkus sabu yang disimpan 2 nelayan bernama Agus Salim dan Zainal Arifin. Terungkapnya penemuan 24 kg sabu ini berasal dari informasi masyarakat terkait adanya tas berisi narkotika yang ditemukan nelayan. Udah tahu narkotika, kenapa? Kenapa coba? Namanya pula Pak, tahu pula biayanya besar Pak. Mahal begitu, makanya timbul niat ya. Iya, pengen kayak saya pula, nggak ada pemeliharaan saya Pak. Menyesal ya? Menyesal ya Gus. Ya udah, nanti pertimbangan tuh hakim lah. Dijaring dan berhasil mereka temukan dan mereka menyimpan tas ini di salah satu lokasi, ya, di salah satu lokasi, dan sebelum menyimpan oleh AS ini sudah menyisihkan 4 bungkus. Dan salah satu bungkusan itu dia sudah membuka bungkusannya dan mencongkel dan dia menggunakan. Kedua tersangka dijerat pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 anggota polisi alami luka bacok saat menggerebek pengedar narkoba di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 2 pelaku pembacokan berhasil diamankan beserta barang bukti senjata tajam. Dua orang pelaku pembacokan terhadap 4 anggota polisi dari unit narkoba Polda Sulawesi Barat berhasil diringkus di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kedua tersangka ini melawan petugas menggunakan senjata tajam saat razia narkoba digelar di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. 4 anggota polisi alami luka bacok di bagian lengan dan kaki dan telah mendapat perawatan medis. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dan narkoba jenis sabu yang didapat dari razia narkoba. 2 pelaku sudah kita amankan, barang bukti sudah kita amankan, masih ada yang berdarah, barang bukti masih ada yang berdarah, dan dilakukan yang bersangkutan atas nama inisial A. Kemudian yang satu lagi masih dalam tahanan kami, sementara masih dalam pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku diketahui seorang residivis dengan kasus kekerasan. Kasus ini masih dalam pengembangan petugas dan memeriksa sejumlah keluarga pelaku. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut menewaskan 3 orang pengendara di Mojokerto, Jawa Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang.